Ya. Oke, tambahin dikit suaranya. Oke, Bapak Ibu, halo. Jadi kuasai ilmunya ya. Nah, nih saya kenal dikit Pak. Dikit dari tadi ngomong Bapak Ibu belum kenal kan? Tak kenal maka tak aruh. Maka Bapak Ibu selalu kenalan. Nah, sekarang Bapak Ibu kenalan dengan saya biar Bapak Ibu nanti tidak ragu, tidak tidak sungkan lagi kalau bersama dengan saya. Saya di sini Bapak Ibu hanya sebutan aja sebagai pembimbing, sebagai ustadz. Tapi nanti pelaksanaan kita akan sama-sama. Kadang saya juga jadi koper boy, Bu, yang ngurusin koper. Kadang saya jadi bongkar koper. Ada ibu-ibu, Ustadz, koper ibu aman, alhamdulillah. Tenang, gak akan ada yang bisa bongkar. Aman, ibu nyimpen barang berharga apapun aman, Ustadz. Oh iya Bu, pakai apa? Pakai gembok. Oh, gak akan ada orang bisa ngebongkar. Begitu nyampe di Mekah Bu, betul gak ada orang yang bisa bongkar termasuk dirinya sendiri. Kenapa coba? Bukan hilang, kuncinya ketinggalan di rumah. Astagfirullah, kata saya tuh. Ini orang saya bongkar, wah saya telepon mutawif cariin linggis, bukan linggis, pokoknya alat lah buat motong itu gembok. Ada yang udah begitu, Bu ya. Nah makanya nanti kita kenalan. Nanti koper, nanti kita bahas bab koper itu besok ya. Bab koper di acara seni bertraveling, materi seni bertraveling ya. Kenal dikit ya. Ini foto saya waktu masih muda Bapak Ibu ya. Ini 2017 atau 2018 awal-awal saya di pembimbing di Dago. Baik, banyak aktivitas saya Bapak Ibu. Membimbing, saya ngajar. Saya biasa sehari-hari di dunia training, Pak. Ya, dunia training. Tahu training, Bu? Pak, tahu training? Celana. Masa saya di dunia celana. Pelatihan Bu, ngajar sana sini pelatihan, motivator semua Bapak Ibu ya, dan banyak hal lah. Jadi kita aja ya. Nah, ini nomor telepon sudah ada di grup. Nah, Bapak Ibu saya yang sampaikan, ayo kita berangkat umroh. Ya berangkat umrohnya apa? Berumroh dengan hati Pak. Berumroh dengan hati. Kalau umroh ini Bapak Ibu lakukan hanya dengan fisik saja, maka yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah ini nih. Apa? Keringat. Begitu netes kering hilang. Mending kalau hanya netes kering hilang, netes baunya meninggalkan jejak sini kanan ke kiri. Maka umrohlah, ibadahlah dengan menggunakan hati Bapak Ibu. Karena hati nggak bisa dibeli dengan apapun. Hati hanya bisa dibeli dengan hati juga. Contoh Pak, ada seorang anak pulang dari rumahnya, pulang dari kegiatannya, pulang dari aktivitasnya. Kemudian dia pulang dalam keadaan mabuk. Anak ini pulang dalam keadaan mabuk. Anak udah dewasa. Kemudian ada tiga hal yang dilakukan orang tua. 3 macam. Bapak Ibu pilih ya. 3 macam pilih mana yang paling bagus. Yang pertama, orang tua ketika melihat anaknya melakukan perbuatan tidak baik, dia marah. Wah, diomongin. Marahin. Wah, anak udah dibangun. Marahin ya. Yang kedua, anaknya Bapak Ibu dipeluk. Ya, anaknya dipeluk. Ya, kemudian anaknya ibu ini bilang dalam hatinya, ya Allah, maafkan saya belum bisa mendidik anak dengan baik, sehingga anak saya seperti ini mabuk-mabukan. Maafkan saya ya Allah, peluk anaknya. Kira-kira mana yang bisa merubah si anak? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Karena ibu ini memeluk dengan hatinya, bukan hanya dengan tangannya, sambil berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu laksanakanlah ibadah umroh ini dengan hati yang benar-benar, karena agar dicintai sama siapa? Sama Allah. Kemampuan mengendalikan diri pada saat umroh adalah adanya di mana? Di hati. Bapak Ibu juga sekarang duduk di sini, itu Bapak Ibu luar biasa nih, punya kemampuan mengendalikan diri. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nggak bisa mengendalikan hati, dari tadi udah keluar, redang panas. Langsung nelpon Pak Haji Dodi, Pak Dodi panas. Ya kan? Saya juga kalau nggak bisa mengendalikan diri, balik biarin aja, nggak usah ada yang ngajar. Tapi kan nggak begitu. Tidak begitu ceritanya, ya. Tidak begitu ceritanya. Allah berikan kita ujian. Makanya saya bilang kita lebih baik diuji dari awal. Kita lebih baik kalau tentara, kalau orang berlatih atlet itu Bang, lebih baik berkeringat-keringat saat latihan daripada berdarah-darah saat bertempur. Benar nggak? Kalau berdarah-darah pas kita lagi perang kan berarti kita kalah. Mati. Tapi kalau kita sekarang latihan berkeringat-keringat ini udah biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Halo, sepakat ya? Sepakat hati kita bisa dikendalikan Bapak Ibu? Oke, insya Allah ya. Kita lihat nih. Gedein suaranya. Dikit nonton dikit ya. Biar Bapak Ibu nggak jenuh kita nonton.
Waktu kita panjang loh, nah, insya Allah ya doa sampai besok. 1 minggu kan, 2 hari 1 minggu. Perhatikan apa hikmahnya. Ini memang bukan orang Muslim, bukan orang Islam, bukan. Gedean lagi nih. Udah full ya? Kauจะได้ Nggak masuk ke sana. Oh, udah. ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Nggak ada anaknya. Mana anaknya? Sekolah. Dari sedekahnya yang tidak seberapa เพราะสิ่ง bisa menyekolahkan anak orang. คือได้แค่ความรู้สึก Orang Thailand tuh kalau bikin video keren. ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik, Bapak Ibu, kita selesaikan dikit ya kayak. Kolbu adalah raja, tangan, kaki, semuanya adalah anak buah. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita selama nanti di tanah suci di sana, kita benar-benar mengendalikan hati kita, mengendalikan semuanya, kita berbuat sebaik mungkin untuk orang. Tadi lihat Bapak Ibu, dari hanya sekedar menggeser pot bunga, sehingga pot bunga itu terkena apa? Terkena air, sehingga bunga-bunga yang kering itu jadi hidup lagi. Dari sekedar memberikan sedekah. Nanti Bapak Ibu di sana juga boleh banyak sedekah, Pak. Di tanah suci sedekahnya ke siapa? Ke orang yang bersih-bersih. Itu orang-orang yang bersih-bersih di Masjidil Haram itu gajinya kecil, Bapak Ibu. Ya kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan, Pak. 2 juta sampai 2 juta 500. Itu kan kecil. Ya, karena dia merantau. Banyak orang Indonesia ada, orang India ada. Tapi ada triknya. Kalau Bapak Ibu mau sedekah di sana, sedekahnya jangan uangnya dimberek atau di apa Bu? Dicebeberkan gitu ya, diliatin gitu uangnya, nanti ibu akan beriung dikeroyok nanti, wow, pada datang. Jadi kamu sedekah ambil 1 lembar, dikepal dikit gitu ya, kasihin 1 orang. Cari yang lagi sendirian, jangan yang lagi ngumpul, dikejar nanti Ibu. Dikit siapkan uang kecil 1 real, 2 real, 5 real, silakan Pak. Dan jangan nyari kenceleng ya, jangan nyari apa? Kenceleng kotak amal, karena di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak ada kenceleng. Ya, pemerintah Arab Saudi masjidnya tidak butuh kenceleng, nggak ada kayak di kita ya. Nah, silakan berbuatlah sebaik-baiknya Bapak Ibu. Seperti tayangan tadi, perbuatan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling luar biasanya balasannya adalah di tanah suci 100.000 kali lipat. Karena di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat ganjarannya, Pak. Bukan hanya sholat, kebaikan yang kita lakukan 100.000 kali lipat Bapak Ibu. Ya. Nah, kita beresin dulu niat dulu ya. Nanti setelah niat kita istirahat sholat asar dulu. Jadi Bapak Ibu angkat niat umroh. Bapak Ibu niat mau umroh itu niatnya apa ke tanah suci? Coba satu-satu dari sini. Dek, niatnya apa ke tanah suci?
Belum kebayang. Ibunya niatnya apa kata Nasuci? Ibadah. Bu niatnya apa Nas? Ibadah, Ibu. Ibadah. Ibu. Semua ibadah, ibadah. Ada yang niatnya lain? Pak belakang? Ibadah. Ya, ibadahnya untuk siapa? Karena apa? Karena Allah. Nah, maka kalau Bapak Ibu niatnya ibadah karena Allah, maka yuk komitmen. Dari sekarang niatnya ibadah karena Allah. Bapak Ibu duduk di sini pun karena Allah. Apapun takdir yang Allah berikan saat ini, maka ya sudah. Lihat Bapak Ibu, lihat saya. Bapak Ibu jangan lihat yang lain. Bapak Ibu lihat saya. Ya. Saya dari kemarin di sini, saat ini berdiri, berkeringat, berusaha memberikan terbaik untuk Bapak Ibu. Ya kan? Jangan sampai Bapak Ibu sudah ketemu dengan ini disia-siakan. Maka berikan yang terbaik untuk Allah. Lakukan saja yang terbaik ibadahnya. Niatnya di mana? Disimpan di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir perjalanan? Ada jawaban yang lain? Semua di awal. Ada jawaban yang lain? Pak? Oh enggak dikira angkat tangan. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Niat itu Bapak Ibu harus Bapak Ibu simpan benar di awal. Oke. Tapi di tengah perjalanan akan ada godaan-godaan Pak. Ya kan? Waktu datang ke sini kan Bapak Ibu juga sama nih. Sekarang kita sedang digoda nih. Godaannya apa? Hardang, panas gitu kan. Godaannya. Maka kembalikan lagi niatnya kepada Allah. Jadi di tengah-tengah Bapak Ibu niat lagi. Niat lagi untuk siapa? Niat lagi kepada siapa? Niat lagi untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Nanti di tengah jalan Bapak Ibu akan ketemu godaan-godaan. Lagi dari hotel udah semangat ke hotel mau ke masjid jalan. Kita bagus murah. Kayaknya itu abayanya 100.003. Udah tuh niatnya melenceng tuh. Mau ke masjid belok dulu, belanja dulu. Belanja dulu. Nah, di tengah jalan niat lagi. Ya Allah, saya mau ke masjid. Maaf ya Allah, ampun ya Allah, saya mau ke masjid. Saya niat mau ke masjid karena Engkau ya Allah, bukan karena pengen belanja. Gitu ya. Nanti pulangnya kayak pulang nanya Allah gitu. Nah, di tengah-tengah Bapak Ibu harus niat lagi. Nanti di akhir Bapak Ibu juga sama nih. Ujian di akhir pulang umroh ini yang paling berat, Pak. Nanti di akhir kalau Bapak Ibu tidak dijaga niatnya, begitu sampai ke rumah, wah nyampe mobil Bapak Ibu parkir, ada tetangga nengok di jendela. Tetanggaku lihat nih, saya baru pulang umroh, tetangga saya ngelihat nih. Gitu. Udah geser tuh Pak. Niat yang di awal karena Allah, malah jadi karena pengen dilihat sama tetangga, Bapak Ibu pulang umroh. Jadi jatuhnya ria, jatuhnya takabur. Hati-hati nanti di akhir ya. Saya ingatkan, niatnya di awal, di tengah, di akhir. Oke ya, sepakat ya? Oke. Umroh adalah perjalanan menggapai syafaat dari Rasulullah. Maka Bapak Ibu harus benar-benar nanti bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, itu menyampaikan dulu bahwa siapa orang yang datang berziarah ke makamku sama dengan dia mendatangiku ketika aku masih hidup, kata Rasul. Dan wajib bagiku memberinya syafaat. Masya Allah, Bapak Ibu bersyukur kalau nanti Bapak Ibu bisa datang ke makam Rasulullah. Nanti yaumil akhir itu Rasul akan memberikan syafaat kepada kita. Itu janjinya Rasulullah, Bapak Ibu. Ya, maka Alhamdulillah kita nanti bisa ke sana, Bapak Ibu. Dan ketika kita berziarah ke sana, jangan dianggap Rasulullah itu mati. Rasulullah itu masih ada, Pak. Dan menjawab salam kita. Maka berikanlah yang terbaik untuk Rasulullah. Pakaian yang terbaik, ilmu yang terbaik, persiapan, sholawat yang terbaik. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan ingat kepada Rasul, akan cinta kepada Rasul, tapi selama ini kita nggak pernah ingat kepada Rasulullah. Ibu mencintai anak ibu, sayang sama anak ibu. Apa yang ada di pikiran ibu setiap hari? Pasti untuk anak, ya kan? Anak besar, anak lagi disebut. Lalu bagaimana mungkin kita mencintai Rasul tapi kita nggak pernah ingat sama Rasulullah? Apa cirinya kita ingat kepada Rasulullah? Yang paling ringan, yang paling bawah levelnya adalah kita bersalawat, mengucapkan salawatnya hanya di bibir saja. Allahumma sholli Allahumma sholli. Tapi yang paling top lagi kita bersalawat sambil sungguh-sungguh membayangkan kita bersama berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai sekarang Bapak Ibu sambil duduk begini, sambil kibit-kibit gitu ya, sambil kipas ini diputer, tangan satunya sambil sholawat, sambil dengerin saya sambil sholawat, sehingga Bapak Ibu keringat yang jatuh, kemudian ini semua akan ada nilai lebih dibandingkan yang lain. Allahumma sholli.
Silakan Bapak Ibu lakukan ini. Nanti malam Bapak Ibu saya yakin sudah bisa 1000 sampai 2000 sholawat. Kalau dihitung.